Ya, lo pernah ini nggak? Kayak overthinking gitu? Overthinkingnya pada umumnya sih iya ya, tapi kayaknya nggak sampai overthinking yang kayak wah. Hal paling aneh yang lo overthinkingin apa? Hal paling aneh yang gue overthinkingin apa ya? Ya sebenarnya insecure sama overthinking beda-beda tipis aja. Iya. Kayak misalnya kita mau ini yang paling simpel nih. Misalnya kayak janjian sama temen nih kayak bro jam berapa nih gitu kan. Jam 8, tapi bukan kerjaan ya Bib. Misalkan nongkrong jam 8 bro. Sip gitu. Nah, ada ketakutan misalkan gue datangnya on time nih. Ternyata teman gue datang jam setengah 10 mungkin. Iya. Kalau nggak on time. Tapi kalau gue datangnya terlambat, ternyata teman gue 8 kurang 15 udah gue di stay di sana. sana. Itu kadang gue suka overthinking itu, jadi kayak kadang gue double check kayak on time gak nih? Gitu supaya sama-sama enak aja. Maksudnya kalau lo gak on time gue juga gak apa-apa, tapi kita jadi bisa janjian gitu. Itu paling salah satu overthinking gue yang detail tuh. Kalau gue sih, kalau yang kehidupan real gue ya, enggak tuh kayaknya. Gue enggak banyak lah overthinking kayak. Ya paling gue overthinking tuh kayak ini aja sih, kayak nge-review aja seharian ini gue ngapain aja, dan menurut gue udah oke nggak nih seharian gue gini aja gitu. Iya. Biar ini aja sih, kayak gue biar lebih terukur aja gitu. Kayak mereview keseharian lu gitu ya. Iya, dan menurut gue itu masih positif gitu. Artinya lu selalu introspeksi diri setiap hari gitu. Jadi introspeksi diri lu bisa lebih detail gitu. Iya. Lebih ini kurang ini, itu kurang itu. Dan introspeksi itu kan nggak mesti hal-hal yang buruk kan, hal-hal yang kurang untuk kita tambahi. Tapi yang sering bikin gue overthinking itu justru hal-hal yang kayak aneh-aneh aja gitu. Misalkan? Pikiran aneh gitu. Ya kayak konten TikTok lah. Oh iya, Gue ngeliat konten TikTok tuh misalnya. Oke. Ini orang ngapain? Iya. Itu kan kadang gue sekarang udah berupaya untuk sebelum tidur tuh beberapa menit, setengah jam lah, atau berupaya sampai 1 jam untuk gak pegang HP. Gak pegang HP, karena menurut gue kualitas tidur gue tuh jadi jelek karena itu. Nah cuman dulu tuh sering gue, ini apa maksudnya orang? Kayak iya. Terus atau kenapa yang begini tuh kayak populer tapi yang begitu kok enggak betul gitu. Betul. Itu sih kalau gua, atau ya pokoknya ya hal-hal lucu aja kadang yang bikin overthinking, hal-hal kecil kayak film gitu, gua nonton film atau gua dengerin lagu kemudian gua itu apa maksudnya ya, itu kenapa begitu ya, gitu aja sih kalau gua. Atau kalau dulu yang banget tuh pas gua masih di filsafat. Nah, filsafat tuh menurut gue jurusan paling overthinking. Harusnya orang overthinking tuh. Orang overthinking harusnya Gen Z Twitter lu masuk filsafat harusnya. Filsafat tuh. Karena kan di filsafat tuh lu kayak mikirin sesuatu yang menurut orang udah gak perlu dipikirin lagi. Iya, kayak benar. Ada itu apa? Apa? Ada itu apa? Ada. Iya, yang ada dimaksud itu apa? Ada tuh apa gitu. Terus atau gini, lu sekarang ini mimpi apa enggak hidup? Karena kan lu tahu bahwa hidup itu mimpi setelah lu bangun. Jangan-jangan ini mimpi panjang yang lu belum bangun. Iya, pas bangun ternyata kita benar. Terus kayak tahu itu apa? Apakah ketika lu melihat sesuatu itu tahu? Enggak juga. Misalnya ketika ada orang pegang bola api kemudian diputer, mata lu akan mengatakan, ngasih sensor ke otak, oh itu tali api. Padahal nyatanya enggak. Jadi tahu itu bukan cuma soal indrawi. Wah, jadi filsafat tuh emang overthinking banget ya. Pas emang. Jadi thinking, berpikir tentang hal-hal yang over emang. Yang menurut orang nggak perlu dipikirin. Tapi menurut gue pentingnya akhirnya karena lu biasa mikirin sesuatu yang berat. Ketika lu harus mikirin hal-hal yang orang lain pikirin, itu jadi ringan. Bener. Karena ibarat kayak ngasah otak kita berpikir. gitu. Tapi yang bikin ini tuh sebenarnya overthinking nih misalnya gue mesen Gojek gitu, mesen ojol nih, terus kita nih posisi terlambat nih ya kan. Iya. Terus dia misalnya jaraknya 4 menit dari tempat gue, terus gue chat tuh nggak ada respon.
Nah, dia di Maps nggak gerak, tapi kan kita tahu kadang kan Maps ojol kan error kan. Iya. Nah, gue mau nungguin, takutnya ntar dia ujung-ujungnya cancel sendiri. Iya. Terus gue semakin telat gitu kan. Iya. Tapi kalau gue mau cancel, ntar tau-tau dia muncul di depan rumah gue gitu kan. Nah itu kan overthinking. Nah tapi, atau ya itu nggak overthinking, itu hanya thinking gitu. Sebenarnya batasnya over nih di mana? Di mana gitu. ya? Iya, di mana iya, gitu. Iya. Menurut gua ya gini, ketika pikiran itu udah nggak ada lagi manfaatnya dan pikiran itu membuat lo lelah karena nggak ada ujungnya, menurut gua itu udah over. Ketika pikiran itu nggak ada manfaatnya dan melelahkan. Berarti tadi soal terlambat sama soal Gojek gue itu belum overthinking, itu mah thinking Iya, thinking biasa. aja gitu. Overthinking itu kayak misalnya filsafat pun belum overthinking iya, sebenarnya iya, kan. iya. Tapi yang over tuh kayak lu mikirin sesuatu yang udah lewat. Oh iya. Udah gak bisa lu ubah. Iya. Kadang ini Bib kayak kenapa gua gak gini bener, ya tadi? Maksud gua itu tuh overthinking tuh. Kayak salah ngomong di tongkrongan terus kayak tiba-tiba 2 bulan kemudian kayak keinget lewat di otak kayak aduh. Iya. Waktu itu harus dan terus overthinking itu lu mikirin sesuatu yang mustahil buat lu ubah udah. Kayak itu overthinking. Nggak bisa lu sikapi lagi udah sesuatu itu. Akhirnya cuman lu mikirin untuk kemudian lu denial, untuk lu kemudian mengalihkan, untuk lu mencari pembenaran. Itu menurut gua udah overthinking tuh. Iya. Berarti kalau anak filsafat lebih dalam lagi tuh overthinkingnya. Iya, masih artinya itu masih sesuatu yang penting, bermanfaat tuh. Cuman bagi sebagian orang nggak penting karena orang itu cenderung mikir gini, nggak ada manfaatnya mikirin sesuatu yang nggak ada efek materialnya. Filsafat kerjanya apa? Ya, skillnya apa gitu kan? Akhirnya ya udah menurut mereka nggak penting tuh yang dipikirin. Padahal menurut kita penting banget karena itu hal-hal dasar. Kalau gue sering ngomongnya gini, lu penting belajar filsafat agar lu tahu bahwa berpikir itu ada ilmunya gitu. Nggak sekedar berpikir, karena kan semua orang bilang menurut pikiran gua. Nah, pikiran lu tuh belum tentu teruji, belum tentu benar. Bisa jadi pikiran lu yang salah gitu, karena lu nggak tahu cara berpikir yang baik. Nah makanya di filsafat tuh ada logika tentang bagaimana sih berpikir yang baik. Iya sih. Yang runut gitu, kayak gini lah. Gue kemarin minum es. Setelah itu gue sakit. Nah karena gue sakit, gue cancel kerjaan gue. Dan karena gue cancel kerjaan gue, akhirnya gue dimarahin bos. Karena gue dimarahin bos, akhirnya gue dipecat dari kerjaan. Nah kadang orang itu kemudian ngelompat berpikirnya. Ya udah besok-besok gue gak minum es lagi deh biar gak dipecat dari pekerjaan. Padahal gak secara langsung pengaruhnya gitu kan. Ada. Nah itu yang disebut dengan fallacy, kesesatan. Sesat berpikir. Iya. Jadi kayak gini lah. Fallacy itu yang paling gampang contohnya ad hominem namanya. Kayak ad hominem. Iya. Kayak lu ngejudge seseorang bukan dari apa yang dilakukannya, tapi dari stigma yang ada pada diri orang itu. Oh karena dia orangnya begini, orang sini pasti dia begini gitu. Itu ad hominem. Kayak lu jangan percaya dia. Kenapa? Karena dia tuh orangnya begini gitu. Tanpa dia melakukan apa-apa dulu. Iya, atau gitu. Lu jangan percaya kejujurannya orang Jawa. Kenapa? Karena dia orang Jawa gitu. Karena rasis aja. Iya, gitu. atau lu jangan kumpul sama orang Papua pasti keras. Padahal ya enggak iya, juga gitu ya. Padahal enggak juga. Jadi itu ad hominem tuh. Pasti ilmu filsafat emang sampai beberapa gue suka dengar juga tuh dari temen apa dari konten gitu kan. Ya mau tentang kuliah filsafat gitu. Tapi kan kadang di Jaksel tuh sekarang yang bahaya tuh nggak kuliah filsafat tapi laganya kayak filsuf gitu. Kita malas juga kita gitu, kayak biasanya orang-orang habis naik gunung kayak ternyata ya bla 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 kayak so filosofis. Bijak banget, perasaan 3 hari lalu masih ngomongin Madrid sama gua gitu. Sekarang kok tiba-tiba kok jadi makna hidup segala macam ya. Kayak gitu kan. Anak filsafat juga gitu. Makanya gitu.
kalau masih semester awal tuh, dia Masih, sok-sokan, iya, bahkan pasti gitu sok sih. gua mau ateis aja deh. Itu juga banyak banget Iya, tuh artis-artis karbitan Iya, gitu. kayak ini Bener, aja. bener. Kayak mereka merasa dengan begitu mereka jadi filsafat banget, jadi keren Iya, gitu. iya, Atau iya, rambutnya harus panjang. Gue seumur hidup gak pernah rambut panjang. Atau pakaiannya harus gak rapi. Pokoknya harus mendobrak Karena aturan kan gitu. filsafat tuh harus beda dari yang gitu-gitu. Itu juga mitos yang akhirnya bikin filsafat namanya jadi jelek gitu. Iya sih. Nah dan akhirnya lo lagi-lagi fallacy itu ad hominem kalau lo gue gak mau belajar filsafat. Kenapa? Karena tetangga gue yang filsafat ateis gitu. Ad hominem, itu ad hominem lagi. iya. Tergantung fallacy. orangnya aja itu mah. Iya. Tergantung orangnya. Makanya aja. kata Sinali lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara gitu karena Iya. biar gak lo ad hominem gitu. Nah kalau menurut lo buruknya overthinking itu apa? Buruknya overthinking itu ketika mulai kayak tadi ke arah-arah ateis, ke arah-arah menyakiti diri sendiri yang di TikTok gitu kan, overthinking banyak tuh. Atau bahkan bisa bikin orang kayak stres atau bahkan sakit secara fisik ya. Atau jadi insecure. Hanya karena insecure yang berlebihan gitu kan karena overthinking. Overthinking sebenarnya nggak salah kan kalau yang aslinya mungkin apa kayak misalnya anxiety gitu yang kayak medisnya kan sebenarnya kan berat gitu. Tapi kadang-kadang orang itu definisinya itu yang mesti orang paham kan. Dan ini juga sih kalau menurut gue kayak overthinking itu hal yang sia-sia karena gini, segala sesuatu yang berlebihan tuh pasti buruk. Udah pasti tuh. Dalam Islam tuh gitu. Pasti loh. Lu makan berlebihan juga buruk. Bahkan lu ibadah aja dalam Islam tuh jangan berlebihan banget, bertakwalah sesuai kadar kemampuanmu kata Quran. Nah, terus yang kedua, gini maksud gua, udah sesuatu yang di luar kendali lu gak usah maksain untuk mengendalikan itu. Nah ini gue belajar dari filsafat Stoa tuh. Jadi yaudah yang di luar kendali lu kan nggak bisa lu apa-apain. Kayak omongan orang, lu mau ngapain sih sama omongan orang? Lu nggak bisa apa-apain. Ya udah lu biarin aja gitu. Apa yang lu paksain gitu, Iya. Dan menurut gua lu harus nyadari bahwa pikiran lu tuh atau bahkan diri lu sebagai manusia itu terbatas. Jadi ketika udah sampai pada batasnya, ya udah lu serahin aja sama Tuhan gitu. Gak usah dipikirin lagi ya. Gitu. Kayak gue setuju tuh. Kalau masalah gak ada jalan keluarnya, ya udah lu aja yang keluar jalan-jalan gitu. Iya, benar. Iya sih. Betul, jadi nggak usah yang lu gimana gitu. Karena kadang orang tuh mau nyelesain masalah pakai overthinking, sehingga bukan masalahnya yang selesai, tapi akhirnya pikiran lo yang makin semerawut. Jadi dia nggak aksi sama sekali, cuman dipikirin. Gimana solusinya atau kenapa gua begini dan begitu. Akhirnya lu cuman dapat stres aja. Karena lu nggak pernah beraksi gitu, hanya thinking yang kemudian over aja. Iya sih, benar. Mending menurut gua ya, daripada lu banyak berpikir, lu coba aja jalan keluar. Kalau gagal, paling nggak lu dapat pelajaran praktis dari sana untuk lu cari jalan keluar lain gitu. Langsung doing aja, nggak usah baik-baik overthinking. Iya, gitu, jangan over gitu. Iya benar sih. Thinkingnya. Jadi ya udahlah, ininya aja, pasnya aja gitu. Dan menurut gua kayak istilah-istilah itu sekarang makin men-trigger kita gitu. Betul. Untuk melakukan self diagnosis gitu. Wah, kayaknya gue ini nih, secara mental nih, kayaknya gue gini. Mental kayak kadang kayak overthinking ringan aja kayak udah dihitung overthinking sama orang. Iya. Padahal itu ya mungkin ya bukan overthinking, itu thinking doang sebenarnya. Iya, sebenarnya thinking doang gitu lo. Kayaknya ya bener tuh, udah lo belajar filsafat deh. Biar lo tahu bahwa overthinking yang lo maksud sekarang itu gak ada apa-apanya. Iya, lo sekalian masuk filsafat, nah lo setiap hari memang ya harus overthinking gitu. Maksudnya overthinking di filsafat itu bukan overthinking lembur jatuhnya berarti ya kalau ibaratnya. Lembur. Terus kan mikir kan. Iya. Ya overthinking ya lu ini lagi. Dan akhirnya karena udah tahu rasanya di filsafat, akhirnya ya udah kayaknya nggak ada sesuatu yang overthinking dalam hidup lo. Karena gue udah pernah mikirin yang aneh-aneh. Lebih aneh lagi dibanding lo.